Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Sodik ini. Video Om Gadget kali ini gua mau bahas tentang smart band dari Huawei yang paling akhir, yaitu Huawei Band 4, karena belum keluar lagi band yang baru ya, band 5 gitu. Kenapa gua beli ini? Ini gua keluarin aja. Wih, ya kardusnya rada penyok ya. Ini pasti gara-gara pas pengirimannya nih penyok nih. Ya, balik lagi kenapa gua beli Huawei Band 4 itu karena by the way selama 1 tahun belakangan itu gua pakai Huawei Watch GT. Watch GT yang pertama itu tahun kemarin. Lu bisa tonton lah video unboxingnya di channel Sodik. Terus selama 1 tahun pemakaian itu gue ya udah terlanjur pakai apps healthy-nya dari Huawei Health. Jadi ya udah terbiasa pakai itu dan data-data gua tersimpan di Huawei Health, jadi ya gua tetap pakai Huawei aja gitu. Nah, kenapa gua jual Huawei Watch GT gua? Karena rencananya baru rencana doang nih, gua mau ke Huawei Watch GT 2. Nah, tapi sambil nabung kan GT 2 harganya mahal ya, lumayan lebih mahal dari harga jual GT pertama gua. Itu sambil nabung sisanya supaya gua kebeli Watch GT 2 itu, sementara gua mau pakai band dulu deh. Nah, yang penting fungsinya sama kan, ini buat kesehatan juga, buat olahraga juga, dan buat penunjuk waktu juga terutama. Jadi ya udah, gue belinya Huawei Band deh. Ini harganya murah soalnya. Ya, Huawei Band 4 ini bisa lu dapetin dengan harga resmi Huawei-nya itu 445.000 saat pertama launching. Cuma saat ini bisa didapetin dengan harga di bawah 400.000, sekitar 350 sampai 380 ribuan, tergantung. Kalian pinter-pinter pilih e-commerce aja. Contohnya yang gue beli nih harganya segini. Ini di official tokonya Huawei ya, di ini Blibli. Jadi ya harganya sekitar segitu. So dengan harga di bawah 400.000, apa sih yang bisa kita dapat dari Huawei Band 4? Kita lihat kemasannya yang udah penyok ini dulu. Ini di bagian belakang ada unique selling point-nya. Kita bisa tahu apa aja fiturnya. Plug and charge. Maksudnya yang gua tahu nanti nggak dapat kabel data USB karena USB-nya portnya udah nyatu sama Huawei Band ini. Jadi nggak usah tinggal langsung colok ke travel charger, langsung bisa ngecas. Creative watch face, jadi ada watch face-nya karena layarnya udah warna juga. Kemudian heart rate monitoring dan sleep tracking, ini sama kayak di Watch GT sebenarnya fungsinya, tapi sensornya berbeda ya, nggak pakai TrueSync 2.0 tentu. Terus ada 9 workout modes, seenggaknya masih bisa ngedukung kalau gua lagi lari pagi atau misalnya mau jalan kaki. Terus bisa diajak berenang sampai 50 meter kedalaman. Next, kita buka aja. Oh, ini ada segel peel-nya nih. Kalau di Apple ada green peel, di Huawei ada gray peel ya, abu-abu. Kemarin pas di laptop juga ada peel-nya sih, pas gua unboxing laptop Huawei. Oke. Nah, langsung kebuka. Terus di dalamnya, wow, ini ada bandnya, Huawei bandnya, ada stiker email, ada garansi Huawei. Ini udah resmi ke Indonesia ya, Huawei Band 4 ini. Jadi ada garansi resmi Huawei-nya 1 tahun. Dan ini buku petunjuk berbagai bahasa. Nggak ada apa-apa lagi net, di kemasannya beneran, nggak ada kabel data. Ini kasih keterangan tuh cara buat nyopot gelangnya, terus port USB-nya adanya di sini. Jadi tinggal colok aja. Nanti kita praktekin ya. Sebelum tahun kemarin pas gue beli Watch GT itu, gue juga pakai band dari Lenovo saat itu, Lenovo Heart Rate Band. Dan ya sebenarnya gue udah terbiasa pakai band duluan dibanding pakai watch ya, smartwatch. Jadi smart band duluan. Gue deskripsikan dulu bahannya, lumayan. Ini bannya karet dan ini warnanya hitam. Karetnya lumayan, oh enggak, ya ini cukup lembut tapi nggak selembut karet milik Huawei Watch GT yang smartwatch ya tentu. Di bagian sini ada detail di mana ada logo Huawei di strapnya. Nah, ini dari bahan karet dan ini bahannya plastik untuk tali, untuk pengikat tali jamnya. Dan ya banyak banget bolongan jamnya, jadi gua rasa muat lah di tangan kecil gua. Terus ini layarnya nih Nets, nggak ada yang bisa dikeletek ternyata ya. Ah ya, nggak ada yang bisa dikeletek ya. Jadi ya udah. Terus di bagian belakangnya ini ada heart rate sensor. Terus untuk port USB-nya lokasinya ada di sini nih. Ini harus dicabut. Nah, ini ada port USB nih Nets, walaupun bentuknya lengkung gini. Ini bisa langsung buat ngecas si smart band-nya atau Huawei Band 4-nya. Nah, contohnya nih gua ada travel charger. Terus kita colokin gini aja.
dan colokin ke listrik, dia langsung ngecas tanpa perlu kabel data. Jadi ini lebih simple sih, lebih simple, tinggal colok-colok. Next, kalau sebelahnya kayaknya susah dicabut. Gua nggak tahu ini bisa dicabut apa enggak, tapi kalau gue lihat-lihat di e-commerce kayak di Tokopedia itu ada yang jual strapnya, ada yang warna merah, warna biru, ada yang warna putih. Jadi bisa diganti-ganti asal bentuknya kayak gini. Jadi ini nggak universal ya, nggak kayak Mito dulu, kayak di Mito Gear 20 atau Gear 10 yang universal bisa pakai strap merek apapun. Ini harus yang kompatibel sama si Huawei Band 4-nya gitu, Nets. Ya Nets, udah gua nyalain nih kayak gini nih tampilan pertamanya. Ah, kebaca nggak? Itu tulisannya pokoknya lu suruh install aplikasi Huawei Health tentu aja buat konekin Smart Band ini ke handphone baru dia bisa dioperasikan. Nah, Huawei Health-nya sendiri aplikasinya kayak gini. Ini udah gua bahas Huawei device yang sebelumnya sih di Smart GT. Nah, ini bentuknya kayak gini tampilan antar mukanya Huawei Health. Dan ini data gua yang lama kesinkron, meskipun jamnya udah gue jual. Dan nggak mesti di handphone Huawei ya, semua handphone Android bahkan iOS itu bisa, iPhone bisa. Karena gue pun sekarang lagi pakai Xiaomi. Ini Redmi Note 8 Pro karena handphone Huawei-nya Huawei Nova 5T udah gue jual juga. Pakai handphone yang lagi gue pakai review aja sekaligus gue jadiin daily driver sementara ini sebelum dapet handphone yang lebih mantep di hati lainnya. Mudah-mudahan bisa dapet Nova 5T lagi sih, atau handphone lain, brand lain yang setara lah. Oke, ini data terakhir gua tuh bulan Februari sebelum zaman corona masih tercatat. Padahal gua masih pakai smartwatch GT gua sampai bulan sampai bulan April. Cuma karena nggak kesinkron ke handphone yang baru sebelum gue jual, gue lupa sinkronin dulu. Jadinya ya hilang deh yang olahraga selama bulan Maret April ya. Nggak apa-apa lah ya, new normal, mulai hidup yang baru yang lebih sehat lagi. Makanya gue pakai Smart Band Huawei lagi, gue terusin. Oke, sekarang cara sinkronisasinya tinggal perangkat, terus tambah perangkat dan gelang pintar ya, bukan jam tangan. Kalau Huawei Watch GT pakai jam tangan, kalau ini gelang. Tungguin dia memperbarui listnya dulu karena Huawei Band 4 ini tergolong baru, jadi dia belum ada. Nah, udah diperbaharui aplikasinya, baru deh nih model-model terbaru dari Honor dan juga Huawei muncul di sini. Ini ada Band 3, 3 Pro, Band 4 dan Band 4 Pro, ada Honor 5 juga nih. Dan ini modelnya Band 4 ya, bukan yang Band 4 Pro. Jadi kita klik Band 4, layar sentuh warna, denyut jantung, tahan air, wow, banyak fungsinya dia ya. Kita sandingkan, kita aktifkan Bluetooth dan mencari perangkat. Nah ini, langsung kebaca cepet banget, Band 4 C68. Oke, kita sandingkan. Dan di perangkatnya kita tekan centang supaya bisa connect, lalu sudah. Yang pertama kita disuruh mencentang aplikasi apa aja yang nanti notifnya akan masuk ke band kita. Nah ini kan ngebantu banget sih. Gue biasanya Facebook enggak lah ya, terlalu banyak mention biasanya. Gmail, Instagram, WhatsApp biasanya, Messenger boleh. Terus pesan udah ya. Apalagi ya, Gojek boleh deh. Tokopedia boleh, Tokopedia. Gue sering ada transaksi di Tokopedia soalnya. Oke, udah itu aja paling, nanti connect ke handphonenya. Terus selesai, oke, sudah terhubung. Ini ada gambar si Huawei Band 4-nya. Ini sisa baterainya 67%. Dan ini berapa langkah hari ini, kalori juga jarak. Terus di bawahnya ada alarm, pemantau kesehatan, bantuan, laporan cuaca, dan lain sebagainya. Ini bisa lo explore sendiri lah. Dan ini ada watch face, jadi sama kayak di smartwatch atau di smartwatch GT. Ada banyak sekali koleksi watch face yang ada di sini. Jadi lu bisa installin ke dalam smart band-nya nanti. Cuma ini butuh koneksi yang cepet ya, ini kayak lama gitu. Sementara default yang ada di sini cuma ada 3. Jadi sisanya lu mesti install dari handphone lu sini. Nah, ini defaultnya ini yang speedy berarti ini. Default watch face-nya. Gue cobain pasang kali ya, seberapa nyaman sih. Gue bandingnya sama dulu smartwatch Lenovo gua dah. Wih, enak sih ternyata. Karetnya lentur dan nyaman banget, lembut lah, nggak terlalu keras. Terus lengkungan dari si body watch face-nya ini juga lumayan bagus, jadi nggak nyakitin di tangan. Dan kayak gini penampilannya setelah dipasang, keren ya. Lumayan lah buat gantiin watch GT gua, fungsinya sama kok, buat pencatat tidur sama pencatat heart rate, detak jantung, dan juga buat olahraga. Anti air, anti keringet juga kok. Cuma ya mungkin hardware-nya beda dan ya layarnya kecil banget. Terus
Layarnya ini touchscreen, layar warna dan touchscreen tuh bisa digerak-gerakin. Kita swipe ke atas buat jumlah angka. Heart rate kita coba measuring. Lama ya? Ya, nih 105. Kita swipe lagi. Ini sleep monitoring dari ikonnya. Terus ini workout. Kita lihat workoutnya katanya ada 9. Ada outdoor run, indoor run, walk, kemudian cycle, cross trainer, rowing, free training. Ya lumayan banyak lah. Buat back, swipe dari sini ya, dari kiri ke kanan. Jadi ini mirip, cara navigasinya mirip kayak pakai Watch GT. More ini ada timer, stopwatch, fast yang udah diinstal ada 3, bisa diganti langsung di sini. Kita coba kayak ini ya. Find phone, jadi bisa nemuin handphone lu ada di mana. Kita cobain. Oh, langsung bunyi handphonenya. Ada brightness, screen on. Ini seberapa lama screennya akan nyala dan akan mati setelah berapa menit. Kalau kita beginiin, jadi dia akan nyala terus sampai selama 5 menit. Tapi kita matiin aja biar hemat baterai ya. Terus battery 67%. Udah, itu doang. Sistem cuma buat nge-restart sama power off doang. Back lagi, terus ini ada player music. Ini kan lagi nyetel nih. Kita pause, dia pause. Ini pakai aplikasi musik bawaan ya. Gua nggak tahu dia akan cocok ke Spotify atau enggak. Gua lagi nggak punya Spotify dan langganan YouTube Music gue lagi habis. Penjelasan dari para dokter yang ahli 85%. Terus ada apa lagi? Setelah itu message ya isinya notifikasi yang nantinya masuk. Udah, itu doang fungsi-fungsinya dan cukup lengkap. Walaupun itu doang tapi cukup lengkap sih. Ada stopwatch, timer, terus ya watch face-nya meski mungil cukup kelihatan jelas lah layarnya, warnanya juga bagus dan ya memenuhi ekspektasi sebagai sebuah smart band lah. Terutama nanti ya fungsi utamanya bisa kalian pakai untuk berolahraga atau aktivitas sehari-hari untuk pemantau tidur dan juga pemantau detak jantung kalian. Oh ya, by the way, gue baru baca-baca speknya. Jadi layarnya ini jenisnya TFT, belum AMOLED, jadi belum ada always on screen display-nya. Ini sayang banget sih. Nah, ini contohnya ada notif masuk nih. Kayak gitu tampilannya memang kecil, tapi ya kita bisa tahu lah ada WhatsApp atau Facebook atau Instagram yang masuk gitu jadinya. Terus beratnya ringan. Nggak seberat smartwatch yang bahannya metal atau stainless. Ini bagus, cuma 27 gram doang, jadi nggak berasa lah. Emang gelang sih ini, jadi berasanya kayak pakai gelang aja. Dan menurut gue layarnya nyaman sih, disentuhnya. Terus udah lengkung 2,5D, kacanya jadi lebih asik. Prefer lu pakein tempered glass aja, takutnya dia lecet. Walaupun diklaim ininya juga anti lecet sih. Baterainya di spek tertera 91 mAh, diklaim sampai 7 hari. Gua nanti update berikutnya di Instagram aja kali ya. Gua cobain ini cuma terus cas 100% dan bisa sampai tahan berapa hari dengan detak jantung atau terusin yang terus nyala gitu sensornya. Kalau di Huawei GT sih bener, klaimnya 2 minggu itu benar. Terus ya sensornya ada 3-axis acceleration, infrared, optical heart, bisa pakai Android dan juga iOS tuh jelas. Ada prosesornya Apollo 3, Bluetoothnya 4.2, belum Bluetooth 5, kemudian water resistennya 5 atm atau 50 meter di bawah permukaan air. Ya udah, itu doang. So, udah gitu doang unboxingnya. Thanks banget buat lo yang udah nontonin. Emang ini barang yang ketinggalan sih, tapi ini yang band yang terbaru dari merek Huawei yang bisa lo dapetin saat ini. Belum ada yang pembaharuan yang lebih lanjut lagi soalnya. So, thanks buat lo yang nontonin video ini dari awal sampai habis. Silahkan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang Huawei Band 4 ini, atau mungkin kalian ada yang udah pakai, dan silahkan tulis review kalian. Barangkali teman-teman kalian juga ingin beli Huawei Band 4 ini, gimana sih masa pakainya, fungsinya segala macam. Bisa kalian ceritain di kolom komentar, dan silahkan share video ini buat bantu channel Alsodik untuk tetap eksis dan bikin video baru lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Alsodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.